Ketua Panitia Peringatan Maulidul Rasul yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Heri. Mudah-mudahan apa-apa yang telah beliau sampaikan dapat kita pahami dan kita maklumi bersama. Dan wasahlan kami ucapkan kepada guru kami, guru kitab semua, Al-Mukarram Kiai Haji Rahmatullah Habib. Alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan kita doakan guru-guru kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, para tamu undangan sekalian berbahagia, untuk sambutan selanjutnya permintaan dari Bapak Haji Nata untuk Bapak Lurah kita, Bapak Dedi Rosyadi SE, menyampaikan beberapa buah maklumat ataupun yang ingin kita ketahui daripada perkembangan di Kelurahan Juramongo Barat. Kami mohon waktunya 5 menit untuk menyampaikan apa-apa yang perlu disampaikan. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Musola Al-Hikmah sekaligus tokoh Jurangmangu Barat, Bapak Haji Nata. Yang sama-sama kita hormati guru kita sekaligus penceramah pada malam hari ini, Bapak Ustadz Romli apa Ustadz? Bapak Romli Al-Mustaqim. Yang saya hormati Kiai Haji Rahmatullah bin Haji Bondan. Yang saya hormati Ustadz Tafsir Abi Amil Yakub, Ketua RT 0402, Ketua RT 0502, Ketua RT 0202, para tokoh masyarakat, tokoh agama, para ustazah, para undangan, adik-adikku semua, mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan tajim saya pada kesempatan malam hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat sehingga dapat hadir memenuhi undangan sekaligus memperingati hari lahirnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Salawat serta salam semoga tercurah pada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi bagian dari umatnya yang mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang berkenan mengundang kami sebagai aparat pemerintah Kelurahan Jurangmangu Barat untuk hadir membersamai kegiatan malam hari ini. Insya Allah banyak manfaat, banyak keutamaan yang kita dapat pada malam hari ini. Lebih-lebih di sini sudah hadir penceramah kita yang mungkin nanti banyak nasihat-nasihat agama yang akan disampaikan oleh beliau. Bagi kami kegiatan ini merupakan kegiatan yang sangat penting, kegiatan yang memang bisa jadi dan harapan kami bisa memperkuat atau memperdalam ilmu-ilmu agama yang selama ini kita pelajari. Alhamdulillah
pada malam hari ini dipertegas lagi dengan hadirnya guru kita yang mungkin banyak nanti nasihat-nasihat atau tausiah-tausiah yang akan disampaikan kepada kami. Hal-hal lain tidak banyak yang saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Saya menginformasikan bahwa beberapa bulan yang lalu sudah terbentuk di tingkat Kelurahan Joranmangu Barat Koperasi Merah Putih, di mana koperasi itu terbentuk kurang lebih bulan Juli kemarin, Bapak Ibu semua. Sampai sekarang kita sudah berproses, sudah banyak sekali anggota yang mendaftar atau yang ikut serta dalam kegiatan koperasi. Untuk itu pada kesempatan malam hari ini saya mengajak sekaligus menginformasikan bahwa Koperasi Merah Putih sudah mulai berjalan, Bapak Ibu semua, sudah mulai melakukan aksi dan ditandai secara simbolik besok, Bapak Ibu semua, yaitu pada hari Selasa, bertepatan juga dengan acara Maulid di kantor kelurahan. Mudah-mudahan para jamaah pada malam hari ini yang hadir bisa membersamai kita. Selain kegiatan Maulid, di sana juga ada kegiatan bazar murahnya, Bu. Mungkin informasi terkait bazar sudah tersampaikan oleh RT RW-nya masing-masing. Tapi malam hari ini saya mengingatkan kembali, jangan sampai nanti terlewat ya Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu semua nanti di kegiatan kami bisa membawa semangat, terutama kegiatan Koperasi Merah Putihnya Bapak Ibu semua. Karena yang namanya barang baru perlu masukan-masukan atau koreksi-koreksi atau pendapat-pendapat yang sifatnya membangun, yang sifatnya membantu agar yang namanya Koperasi Merah Putih itu bisa terlaksana, bisa berjalan dengan baik. Tujuan berdirinya Koperasi Merah Putih itu tidak lain tidak bukan membantu kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat Joranmangu Barat, mohon maaf. Tadi lewat Joranmangu Timur mungkin saya agak grogi sedikit. Jadi ada beberapa item yang mungkin nanti akan dikembangkan oleh Koperasi Merah Putih, diantaranya pengembangan UMKM, selanjutnya peningkatan atau memfasilitasi sembako murah, selanjutnya mungkin biaya-biaya atau apotik yang mungkin selama ini tidak terjangkau oleh kalangan kita. Mudah-mudahan dengan adanya Koperasi Merah Putih ini bisa membantu atau meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya masyarakat Kelurahan Joranmangu Barat. Hal-hal lain mungkin nanti bisa diskusikan dengan ketua RT masing-masing, karena kami punya forum namanya Forum RT RW. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan terkait dengan perkembangan lingkungan, keamanan lingkungan, atau program-program pemerintah yang memang harus tersampaikan oleh warga Kelurahan Joranmangu Barat, insya Allah RT RW kami ini gercep semua Bapak Ibu semua, apalagi RW 02 lingkungan RW-nya alhamdulillah RT dan RW-nya saling mendukung, saling bekerja sama, saling membahu terkait dengan apa yang menjadi agenda-agenda pemerintah. Saya yakin bisa tersampaikan melalui RT dan RW yang ada di Kampung Joranmangu ini. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu para tamu sekalian yang berbahagia, alhamdulillah sudah sama-sama kita dengarkan sambutan dari pimpinan wilayah kita, Bapak Lurah Didi Rosyadi SE, yang mudah-mudahan
apa-apa yang telah beliau sampaikan, informasi-informasi yang tadi sampaikan bisa kita pahami dan kita maklumi bersama. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, para tamu sekalian berbahagia, kini kita meningkat ke acara inti kita, yaitu ceramah agama dan juga hikmah maulid yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Ramli Mustaqim. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innama bu'itsu li utammima makarimal akhlaq, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kami hormati serta kami muliakan para alim ulama, para hujjaj, para guru kami. Hadir di tengah-tengah kita guru kita Kiai Haji Rahmatullah Habe, dan juga guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Amil Yakub. Orang tua kami Bapak Tafsir, dan juga orang tua kami Bapak Haji Nata, Ketua RT, Ketua Musolah, jamaah sekalian yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya. Saya berdoa, kita berdoa bersama siapapun kita yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita umur panjang, berikan kita kemudahan di dalam segala urusan, amin ya robbal. Tak lupa pula pimpinan kelurahan Jurang Mau Barat Bapak Dedi Rosadi SE, yang alhamdulillah ya hari ini saya pertemuan kedua nih sama Pak Lurah. Tadi pagi ketemu di pondok, kebetulan tadi pagi kita mengadakan maulid di pondok. Ya, guru saya Pak Amil juga hadir, alhamdulillah Pak Lurah juga hadir. Ya, bukan hadir doang Bu, Pak. Saya pondok, bukan saya. Itu dikasih duit 3 juta sama Pak Lurah, alhamdulillah. Iya, saya mau udah girang banget Pak Lurah ngomong sampai 3 kali. Insya Allah ya, insya Allah tanpa bermaksud ria, insya Allah saya berpartisipasi 3 juta rupiah. Diulang sampai 3 kali, saya pikir 3 kali 3 9. Cuman 3 katanya. Ya, saya ingat dulu ya. Nih sebenarnya saya kasihan ya Pak Lurah nih kalau lagi musim maulid begini. Dulu saya ingat banget ya, main ke rumah saat saya mengadem begitu. Mohon izin Pak Lurah ya. Saya mengadem, iya Pak Lurah ngadem di sini. Ya Allah Pak Ustadz ya. Ini kalau musim maulid begini, ini proposal numpuk. Ada yang datang ke rumah, ada yang datang ke kantor, ya Allah ya Robbi. Oh ya udah ngadem aja di sini. Ya. Tapi maka dari itu Pak Lurah, saya belum pernah sekalipun ngajuin proposal ke Pak Lurah. Tapi saya yakin Pak Lurah mengasih yang orang ngajuin proposal. Iya.
Beneran saya dikasih airnya, alhamdulillah. Kita doakan bersama, mudah-mudahan lurah kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rizkinya, serta dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrulillah. Pada kesempatan malam hari ini kita semua masih sama-sama senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat inayah dan hidayahnya kita masih diberikan kesempatan untuk melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita ke musola Al-Hikmah ya Pak. Musola apa Pak? Al-Hikmah ya. Oh, musola Al-Hikmah ya. Yang tentunya dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada malam hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga tercurah kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat yang senantiasa kita lantunkan untuk beliau menjadi wasilah untuk kita semua untuk mendapatkan syafaat di yaumil hisab nanti, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya lanjutkan sedikit saya bercerita Pak Bu ya. Beberapa pekan yang lalu, mungkin 3 minggu atau 4 minggu yang lalu ya, silaturahmi ke rumah saya ya, orang tua saya Bapak Haji Nata. Singkat cerita, ngobrol-ngobrol saya diminta untuk ngisi maulid. Saya ngomong apa adanya, Bapak Haji, saya mah belum pernah ceramah. Beneran ya, saya mah belum pernah ceramah. Ini selama maulid nih, ini baru kali ini saya keluar ceramah ya. Bukan sibuk, saya mah bukan tukang ceramah, emang gak bisa ceramah. Kerjaan saya setiap harinya ngajar Iqra, ngajar Quran, ngajar santri tuh, ngajar jurumiyah, ngajar matan bina, ngajar santri, kerjaan saya mah. Jadi saya mah bukan tukang ceramah begitu. Udah pakai udah ngomongin begitu. Iya, akhirnya untuk sekedar menggugurkan kewajiban, karena saya menghargai orang tua saya udah hadir ke sana, makanya ya dengan sebenarnya rada berat hati saya juga hadir di sini, walaupun mungkin ya mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan nanti insya Allah ada manfaatnya, amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah rangkaian acara maulid pada malam hari ini telah kita laksanakan. Sebelumnya kita sudah baca Yasin tahlil, yang kemudian kita lanjutkan dengan pembacaan maulid, dan kemudian kita lanjutkan dengan tausiah. Insya Allah nanti berikutnya kita tutup dengan doa. Tentunya dengan harapan apa yang kita laksanakan pada malam hari ini, maulid yang kita laksanakan pada malam hari ini menjadi wasilah untuk kita semua untuk mendapatkan syafaat di yaumil hisab nanti, amin ya rabbal. Karena nanti ketika itu di padang mahsyar tidak ada satu nabi pun ya, tidak ada seorang pun yang mampu memberikan syafaat kecuali nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Ini Pak Bu ya, kita maulid hampir sering, bahkan di lingkungan kita sudah lumrah maulid arba'in ya, arba'in 40, jadi 40 malam kita melaksanakan maulid. Cuman kadang-kadang ironisnya Pak Bu ya, maulid mas sering kita lakukan, ada yang udah seminggu, ada yang 2 minggu, bahkan ada yang enggak pernah absen selama 40 malam. Tapi sulit sekali kita bawa oleh-oleh pulang, sulit sekali kita mencontoh akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya apa? Andaikan Pak Bu ya, dari satu maulid yang kita hadiri ada satu akhlak Rasul yang bisa kita bawa pulang, 5-10 kali datang maulid selesai diri kita semua ya, selesai. Maulid pertama kita ambil satu akhlak Rasul yang bisa kita contoh, kita bawa pulang. Rasul orangnya pemaaf ya, kita bawa pulang tuh setelah maulid sifat pemaafnya.
Tapi apa yang terjadi kadang-kadang maulid, pulang mah kita masih jengkel aja sama saudara. Sama tetangga masih ribut aja. Masih ada yang diem-dieman sama saudara, sama tetangga. Masih ada gak kira-kira begitu? Padahal maulid sering kita lakukan. Ayatnya jelas Pak Bu. Ya, ayatnya kita semua hampir hafal. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul budi pekerti yang baik, akhlak mahmudah, ya, yang bisa kita contoh, kita bawa pulang. Ya, tapi faktanya, kendati pun kita tahu bahwa pada diri Rasul terhadap akhlak yang mulia, terhadap diri Rasul ada uswatun hasanah, tapi sulit sekali kita contoh untuk kita bawa pulang dan kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Permasalahannya di mana? Oh, bisa jadi Pak Bu, bisa jadi nih ayat yang kita baca tadi juga dibaca oleh qori kita itu belum selesai. Kita baru hanya sampai laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul untuk kalian uswatun hasanah, budi pekerti yang baik. Ternyata uswatun hasanah yang ada pada diri Rasul tidak mudah, ya. Tidak mudah dicontoh begitu saja oleh kita semua yang hadir di sini termasuk. Kecuali pertama, liman kana yarjullaha, ya. Jadi syaratnya siapapun kita yang ingin mencontoh akhlak Rasul, pertama syaratnya liman kana yarjullaha. Akhlak yang begitu indah yang ada pada diri Rasul hanya bisa dicontoh bagi orang-orang yang senantiasa berharap kepada Allah. Oh, kalau begitu, ya, bisa jadi sulit sekali kita mencontoh akhlak Rasul karena memang diri kita masih sering berharap kepada selain Allah. Kita masih lebih sering berharap kepada manusia, kepada orang lain, kepada saudara, kepada teman, ya. Nah, itu mungkin yang menjadi penyebab sulitnya kita mencontoh akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa selesai sampai di situ? Tidak. Ya, ada dua lagi. Liman kana yarjullaha, akhlak Rasul yang begitu indah itu hanya bisa dicontoh oleh orang-orang yang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wal yaumal akhir, dan orientasinya adalah akhirat. Termasuk maulid yang kita lakukan pada malam hari ini seharusnya orientasinya adalah akhirat. Sholawat yang kita senantiasa lakukan atau ucapkan orientasinya juga harus orientasi akhirat. Emang ada sholawat yang kita lantunkan orientasinya dunia? Banyak, ya. Saya banyak kok menemukan ada orang lihat motor bagus, motor PCX, diusap-usap itu motor. Saya tanya, itu kenapa motor orang diusap-usap? Ya, sholawatin aja dulu, mudah-mudahan kebeli. Ada nggak begitu? Pernah kan begitu? Iya, ada yang pengen mobil orang di parkiran diusap-usap. Sholawatin aja dulu, insya Allah nanti kebeli. Terlalu murah Bu, ya. Terlalu murah Pak. Kalau sholawat yang kita lantunkan tujuannya hanya sekedar motor dan mobil saja, terlalu murah. Ya. Harus orientasinya akhirat. Ya, apa itu? Paling tidak target kita mendapatkan syafaat di yaumil hisab nanti. Amin ya rabbal alamin. Kalaupun ada dari amalan sholawat kita hal-hal keduniawian yang nyangkut pada diri kita, itu mah bonus. Dengan rajin sholawat ada di antara kita yang utangnya lunas. Amin. Banyak juga yang amin. Iya, banyak juga ya. Iya. Emang ada, ya. Gara-gara sholawat utang lunas, lebih dari sekedar utang lunas. Ya, saya ceritakan satu kisah. Ya, kisah ini terjadi di Mesir. Kisatun qasatha Syekh Husni Syarif fi Misra. Jadi suatu hari kisah ini diceritakan oleh Syekh Husni Syarif di Mesir. Ya, karena rajulun ubtuliya biddain. Dulu ada seorang laki-laki yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, punya utang banyak. Utangnya selebar orang, utangnya selebar warung,
sampai utangnya mencapai 500 dinar ketika itu. 500 dinar. Ya, 1 dinar berapa ya? Belum pernah punya dinar saya. Ntar cari aja dah kira-kira. Jadi ada seseorang yang diuji sama Allah Subhanahu wa taala, itu punya utang belepetan, di warung ada, di saudara ada, di tetangga ada, 500 dinar. Akhirnya saking pusingnya, ya dia cari cara. Dia datengin orang kaya yang ada dekat rumahnya. Ya. Dia cari orang kaya, ya, yang dermawan. Dia ngomong, ya, "Bapak, ya, saya mau minta tolong." "Tolong apa?" "Saya punya utang berceceran 500 dinar." Ya, sama siapa? Pokoknya berceceran dah, di warung ada, di teman banyak, di saudara apalagi. 500 dinar saya punya utang. Lalu saya mau pinjam 500 dinar buat nutup lubang yang berceceran. Ditanya, "Famata tusaddidu dain?" Kapan nih mau gantinya kalau kamu pinjam ke saya? Ya, ngomonglah, "Insya Allah saya minta tempo 2 bulan lah Pak." Ya, insya Allah mudah-mudahan 2 bulan kalau Allah izinkan, ya, utang saya bayar semuanya lunas. Ya, falamma jaa ajaludain, tiba-tiba jatuh tempo 2 bulan, ya, ini boro-boro dapat duit buat bayar utang, buat makan aja susah, ya, disamperin mata tusaddidu dain, ya, "Kapan nih mau bayar utang?" Ya, "Wallahi la amliku syai'." Demi Allah, boro-boro bayar utang, makan aja saya susah. Ya. Lah terus bagaimana solusinya? Ayo kita datang ke hakim. Datang ke hakim, kalau sekarang mungkin polisi, ya kan? Dibawa ke kantor polisi, ya. Akhirnya ini orang yang punya utang diponis sama hakim penjara. Ya. Ya dia nerima. Emang faktanya dia punya utang belum kebayar, ya. Kemudian apa yang terjadi? Ini orang yang punya utang, si fulan ini ngomong ke hakim, "Ayyuhal qadi amhilni ilal ghad hatta ukhbira iyali." "Tuan hakim, saya mohon penangguhan hukuman saya. Tolong kasih saya kesempatan sampai besok sore Tuan hakim. Karena apa? Saya mau laporan dulu sama istri saya. Kalau saya langsung dikandangin baik, ntar keluarga saya nggak tahu nyari-nyari saya." Dulu mah kan nggak ada handphone kayak sekarang, bener gak? Iya, nggak ada handphone, nggak ada pengacara, belum ada waktu itu. Kemudian apa kata hakim? "Wamad domanatu antatia yaumal ghad." Ya, kemudian apa jaminannya? Ya, yang bikin aku yakin bahwa engkau besok sore akan datang kemari? Fasa kata burhatan, dia diam sebentar, dia mikir, iya ya, jaminannya apa ya? Akhirnya nih orang yang punya utang punya ide. Kata dia apa? "Ayyuhal qadi domanati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Yang menjadi jaminanku adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Fa in lam ati fashhad bi anni lastu min ummati Muhammadin." Andaikan besok saya enggak datang kemari, ya, saksikanlah wahai Tuan hakim, aku siap untuk tidak diaku menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh, ya. Dulu mah mohon maaf ya, tibang begitu doang hakim percaya. Ya. Jadi tibang jaminannya Nabi Muhammad Tuan hakim, percaya dilepas. Ya. Akhirnya pulang nih si fulan yang punya utang 500 dinar nih. Dia pulang, dia cerita ke bininya, ya, "Mah, ini singkat cerita begini, ya kan?" Lah kemudian, lalu Bapak bagaimana bisa lolos dari hakim? Saya bilang sama Pak Hakim, ya, jaminannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang terjadi? Kata si istri, Bu, kata si istri nih, ya, "Bang, kalau begitu karena abang sudah menjaminkan Rasulullah, ya, mari kita sholat 2 rakaat, kita zikir, kita banyakin sholawat." Tuh. Akhirnya malam itu dia sholat 2 rakaat, dia baca sholawat, dua-duanya sampai pules. Baca sholawat saking banyaknya sampai pules. Ya. Ketika dia tidur, dia mimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Di dalam mimpinya apa kata Rasul? Ya fulan, idza kana as-sabah idhab ilal wali, ya. Utlub minhu ayyusaddida dainak. Besok pagi, ya, besok pagi ini kata Rasul di dalam mimpinya nih. Kamu pergi ke rumah gubernur atau wali kota, pergi sana, ya, ke rumah wali kota. Minta dia untuk bayarin utang kamu. Kaget ya kan. Wa in lam yusaddika kullahu alamatani. Andaikan ini gubernur dia nggak percaya sama omongan kamu, bilang kamu punya 2 alamat, 2 tanda, 2 bukti bahwa mimpi kamu bertemu aku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah benar. Ya. Apa alamat itu? Diajarin sama Rasul. Innaka ya shallaita fi kulli lailatin alfa marratin. Ya, bahwa Tuan Gubernur setiap malam baca sholawat 1000 kali. Dibilangin tuh sama si fulan yang punya utang. Ayuhal wali innaka sholata fi kulli lailatin alfa marrah, ya. Kata Rasul setiap malam engkau baca sholawat sebelum tidur 1000 kali. Ini gubernur kaget, astagfirullahaladzim. Ini adalah amalan pribadi dia. Yang jangankan orang lain, istri dan anaknya pun nggak ada yang tahu. Tuh. Jadi pejabat-pejabat dulu Pak, itu pasti punya amalan tuh. Ya, amalan rahasia yang jangankan orang lain, ya, istri dan anaknya pun yang paling dekat nggak tahu. Ya. Akhirnya apa? Kaget. Ya. Kemudian alamat yang kedua, nih kata si fulan yang punya utang, Tuan Gubernur, innaka akhta'ta fil adad, ya, innaka akhta'ta fil adad fil yaumil fil laila al akhirah, ya. Tadi malam, ya, engkau bingung, ya, engkau bingung sholawat engkau udah nyampe 1000 atau belum? Tuh, kata Rasul udah cukup sampai 1000, bener, yakin lah nih, Gubernur yakin, ya Allah beneran. Ya, semalam memang sebelum tidur aku udah 1000 apa belum ya? Udah 1000, ya Allah bener. Akhirnya apa? Dia keluarin tuh duit, ya, 1000 dinar, ya, yang 500 dinar buat bayar utang, yang 500 dinar upahnya tuh. Girang nggak kira-kira tuh? Girang banget ya Allah. Akhirnya, habis itu dia balik ke hakim, dia lari saking girangnya. Tuan Hakim, gitu kan? Ya. Oh iya, kamu datang, alhamdulillah. Ini Tuan Hakim, sebentar. Jangan ngomong dulu. Kata Hakim begini, semalam aku bermimpi bertemu Rasulullah. Kata Tuan Hakim, ya. Semalam aku bermimpi ketemu Rasulullah. Kata Rasul kepada nih Hakim, intusaddid dainah, ya, fausaddidu dainak yaumal akhirah. Kalau engkau beresin ini urusan dia nih, orang yang lagi kesusahan, nanti aku bantu urusanmu di akhirat. Tuh. Kaget ini, Hakim kaget. Akhirnya apa? Itu sebelum yang punya utang dia bayar utang, Hakim ngeluarin duit 500 dinar tuh. Nih, pegang 500 dinar. Ntar bayarin nih sama yang punya utang. Gue girang tuh. Ya, punya utang 500 dinar. Akhirnya megang berapa itu? 1500. Akhirnya datanglah nih ahadut tujar, orang yang ngutangin. Datang dia dengan girangnya nih, orang yang punya utang si fulan, ya, Pak, saya mau ganti uang sebentar, jangan ngomong dulu. Semalam saya mimpi bertemu Rasul. Ternyata orang yang ngutangin juga mimpi bertemu Rasul, ya. Rasul berpesan kepada saya tadi malam, idza afauta anhu afauna anka yaumal qiyamah. Kalau engkau maafin itu kesalahannya, utangnya engkau bebasin, nanti di hari kiamat aku bebasin urusanmu tuh. Ya, alih-alih dia harusnya dapat duit, dia malah ngeluarin duit 500 dinar tuh. Ya, yang tadinya punya utang 500 dinar, jadi punya duit berapa itu? 2000 dinar tuh, ya. Makanya yang punya utang banyak, ayo
Angkat tangan yang punya utang banyak selain saya. Selain saya ayo. Nggak usah malu. Iya. Enggak, kita banyakin sholawat. Ya. Karena nggak nutup kemungkinan ini bonus ya. Bonus dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya mohon maaf nih, di dalam ilmu fikih ya. Sampai jam berapa Pak Haji? Di dalam ilmu fikih ya, itu ada perbuatan yang sunnah pahalanya lebih gede dari yang wajib. Normalnya kan yang wajib itu pahalanya lebih gede dari yang sunnah. Tapi ini ada amalan sunnah pahalanya lebih gede dari yang wajib. Apa itu? Kalau kita minjemin orang duit ya, berapa lama nih sebulan? Itu kita wajib ngingetin. Ini dikit lagi sebulan nih, 3 hari lagi ujar tempo. Itu wajib tuh kita ngingetin. Wajib. Nah yang diingetin jangan marah. Karena kalau nggak diingetin nanti yang ngutangin dosa. Ya. Jadi itu wajib tuh ngingetin tuh. Nah tapi sunnah bagi yang ngutangin itu diikhlaskan. Loh, diapain? Diikhlaskan. Sunnah mengikhlaskan utang tapi pahalanya lebih gede dari yang wajib. Berani nggak kira-kira? Ya 100-200 sih berani. Ya kalau ada jutaannya mah ya nanti dulu dah ya Bang Wasit. Ih, Masya Allah, ya Allah ya. Karena siapapun kita, ketika kita memudahkan urusan orang, insya Allah nanti urusan kita juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, tadi di awal saya bilang orientasinya harus akhirat. Kalaupun ada bonus di dunia yang kita dapatkan dari sholawat yang kita senantiasa lantunkan, itu mah bonus, jangan jadi target utama. Jadi target utama adalah kita harus mendapatkan syafaat di yaumil hisab. Amin ya rabbal alamin. Karena memang tidak ada seorang nabi pun yang mampu memberikan syafaat kecuali nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa demikian? Nabi memberitahu kepada kita ya. Kata Nabi dalam sebuah hadisnya, inna likulli nabiyyin da'watan qad da'a biha fi ummatihi fastujibalahu. Sesungguhnya setiap nabi itu diberikan doa mustajab oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan senjata ampuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Qad da'a biha fi ummatihi fastujibalahu, yang mana doa mustajab atau senjata ampuh yang Allah berikan kepada para masing-masing nabi itu sudah pernah diminta dan juga pernah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inni, akan tetapi aku kata Rasul, ikhtaba'tu da'wati ila yaumil qiyamah syafa'atan li ummati. Aku simpan doa mustajab yang Allah berikan kepadaku. Aku simpan senjata ampuh yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadaku untuk aku jadikan syafaat di yaumil hisab nanti. Amin ya rabbal alamin tuh. Jadi para nabi dulu ketika menjalankan nubuwah atau risalah itu dibekalin apa tuh? Dibekalin senjata ampuh atau doa mustajab. Yang kalau doa mustajab itu dipinta pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh ya. Nabi Nuh umurnya berapa tahun? 950 tahun. 900 tahun berdakwah ya, itu kurang lebih cuman dapat 10 orang. Dapat 10 orang. Ya Allah. Dakwah 900 tahun dapat berapa? 10 orang. Itu Nabi Nuh, itu nabi loh. Kita nih ustadz ya, yang datang sedikit ngaji udah kesel. Kita nih ustadz nih, ya kan? Iya, yang dakwahnya enak, kadang-kadang nih jamaah datang sedikit, pada malas banget ngaji kan begitu kadang-kadang. Padahal Nabi Nuh sendiri luar biasa. Punya anak nggak beriman, punya istri nggak beriman. Siapa anak Nabi Nuh namanya? Siapa namanya? Apa? Kan'an, ya. Kemudian siapa istrinya Nabi Nuh namanya? Hah? Siapa nama istrinya? Bu Nuh. Bu? Lah iya, bini saya sering disebut Bu Romli begitu bini saya.
Iya, ngapain pusing-pusing mikirin namanya? Udah, Bu Nuh, gitu aja udah. Ya. Itu berdakwah, anak istrinya nggak beriman sampai akhir hayat. Ya. Kemudian Nabi Nuh udah nggak sanggup lagi, ya. Nggak sanggup lagi menahan cobaan cercaan kaumnya ketika itu. Nabi Nuh angkat tangan. Ya, ini tertera di dalam surat Nuh, ya, ayat 26. Qala Nuh, Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan kau biarkan tersisa satu pun di muka bumi ini umatku yang ingkar terhadap ajaranmu ya Allah. Tuh, Nabi Nuh udah kebangetan kesel tuh, dia doa juga. La tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Jangan disisain ya Allah, habisin semua. Akhirnya doa Nabi Nuh diijabah. Kata Allah, ya udah, bikin perahu yang gede. Bikin perahu buat apa ya Allah? Udah bikin baik. Bikinnya dari apa? Ya dari kayu. Kayunya dari mana? Ya nanam dulu. Ya, akhirnya nanam kayu selama 40 tahun. Nanam kayu 40 tahun baru tuh kayu dibuat. Bikin perahunya aja lama banget. Ya Allah. Kita aja semuanya pengen instan. Pengen cepet, kalau kita doa pengen cepet. Nabi Nuh prosesnya lama. Juga Nabi Lut alaihi salam, ya. Senjata ampuh yang diberikan kepada Nabi Lut sudah juga digunakan dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Lut, qala rabbin surni 'alal qaumil mufsidin, ya Allah, bantulah aku ya Allah, tolonglah aku ya Allah dari orang-orang yang merusak, timpahkan azab kepada mereka ya Allah. Diijabah sama Allah. Kaum Nabi Lut yang ingkar kepada ajaran beliau hancur binasa, tidak tersisa satupun. Tapi beda halnya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, hadirin. Betapapun hinaan, betapapun cercaan, betapapun olok-olokan dan siksaan yang dialami beliau ketika itu, Nabi Muhammad tidak lantas kemudian menggunakan senjata ampuh yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk mengadab umatnya yang ingkar terhadap ajaran beliau. Bahkan suatu hari ketika beliau berada di Taif, itu dilempari batu. Tangan kirinya nutupin kepala biar nggak kena batu tangan kirinya, tapi tangan kanannya sempet-sempetnya berdoa. Jadi tangan kirinya begini, jagain kepala jangan sampai kena batu, tangan kanannya angkat, ya, ya, tangan kanannya berdoa. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku ya Allah, karena sesungguhnya mereka nggak tahu sebenarnya ya Allah, ya. Bahkan ketika beliau di Taif dihampirin oleh malaikat Jibril dan malakul Jabal. Ada dua malaikat, malaikat penunggu gunung dan malaikat Jibril nyamperin Nabi. Menawarkan Nabi, ya Muhammad, hal turidu an nuhlika hadzal kaum, andaikan engkau berkenan wahai Muhammad, aku akan hancurkan umatmu yang durhaka terhadap ajaranmu dengan menimpakan gunung kepada mereka. Ditawarin sama malaikat. Kira-kira kita kalau ditawarin, kita saking gemesnya nih, jamaah susah buat ngaji nih, masih misalkan ditawarin sama malaikat, gimana kita habisin bae itu kan? Ya Allah, udah hajar aja malaikat, kalau kita udah begitu beda. Nabi ditawarin, kata Nabi apa? Tidak wahai Jibril, bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim may ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a. Bahkan aku masih berharap wahai Jibril, suatu hari nanti akan tumbuh, ya, akan lahir generasi-generasi anak keturunan mereka, orang-orang yang mampu menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak mensekutukannya dengan apapun tuh Nabi, ya. Makanya ya Allah, andaikan doa mustajab yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad itu udah diminta sama Nabi Muhammad, kita kayaknya udah nggak ada harapan dapat syafaat ya Allah, ya. Nanti semua manusia di padang mahsyar, ya, di padang mahsyar itu manusia dikumpulkan dari zaman Adam alaihi salam sampai zaman manusia yang terakhir dikumpulkan, dibagi dua tuh, ada yang muslim, ada yang beriman, ada yang enggak. Nandainnya bagaimana? Inna ummati, kata Rasul, yud'auna yaumal qiyamah gurram muhajjalin. Nanti di padang mahsyar ngenalin umatku gampang. Berseri-seri mukanya, berseri-seri tangannya,
berseri-seri kakinya, ya. Yud'auna yaumal qiyamah gurram muhajjalin min atharil wudu, karena mereka senantiasa berwudu tuh. Makanya di dalam ilmu fikih ada ya yang dinamakan itolatul gurroh, itolatul gurroh ya. Ghuslu zaidin alal wajib minal wajhi, membasuh area yang wajib lebih dari yang semestinya. Ya, jadi itolatul gurroh itu membasuh area muka lebih dari sekedar yang wajib. Kalau yang wajib ma baina manabiti sa'ri roksi, dari tumbuhnya kepala sampai sini kita lebihin, bahkan kita usap ke belakang, itu sunnah ya. Juga itolatul tahjil, membasuh lebih dari yang sekedar wajib, minal yadain warijlain, kaki dan apa dan tangan dan kaki. Jadi tangan yang wajibnya sampai sikut harus dilebihin. Kaki yang mestinya sampai mata kaki dilebihin sampai betis. Itu sunnah. Karena apa? Biar nanti cahayanya lebih gede ya. Di padang mahsyar nanti nih biar Rasul ngenalinnya gampang. Oh, itu cahayanya lebih gede. Kenapa? Wudunya yang sunah-sunahnya dikerjain tuh. Ya, itu Masya Allah ya. Jam 10 ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kurang santun, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. In uridu illal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu para tamu yang sekalian berbahagia, alhamdulillah sudah sama-sama kita dengarkan ilmu dan juga nasihat daripada apa-apa yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram guru kita Kiai Ramli Mustaqim. Mudah-mudahan apa-apa yang telah beliau sampaikan semakin menambah kecintaan kita kepada baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu para tamu yang sekalian berbahagia, sebelum ditutup doa akan ada berkat yang insya Allah akan dibagikan oleh panitia maulid. Sebelum doa dimohon untuk panitia membagikan berkatnya terlebih dahulu diiringi oleh salawat dari tim hadrah. Kepada tim hadrah dipersilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. راحت الأطيار تشدو في ليالي المولد وبريق النور Bapak silakan dilanjut untuk menikmati hidangan yang telah disediakan oleh panitia. راحت الأطيار تشدو في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمدي وبريق النور يبدو من معاني أحمدي وبريق النور يبدو من معاني أحمدي في ليالي المولد في ليالي المولد الله ما يغنى من ibundanya Abdul Muttalib kakeknya Abu Talib pamannya Khadijah istri setia Fatimah putri tercinta semua berdasar mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka
طاعة نشهد في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معالي أحمدي وبريق النور يبدو من معالي أحمدي وبريق النور يبدو من معالي أحمدي في ليالي المولد في ليالي المولد. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin, untuk doa kami mohon keikhlasannya Al-Mukarram Kiai Haji Rahmatullah Habib. Pada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhai ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا له كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. اللهم يا ميسر كل عصير ويا جبر كل كسير صاحب كل فقير ويا منى كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف يسر علينا كل عسير وأنت يسير وسر عليك يسير. حاجاتنا يا الله إليك كثير بشفاعة رسول الله إلى يوم الدين. اللهم انزل نورا وهدى ورحمة حجاج منا وحاج مرهما مصلى Al-Hikmah. Semoga Allah Ta'ala angkat derajat yang berada di hadir pada malam hari ini. Allah panjangkan umurnya, Allah murahkan rezekinya, sehatkan badan jasmani rohaninya, Allah limpah gandakan amal ibadahnya, Allah ganti yang berlimpah ruah, bahagia dunia dan akhiratnya, bisa pergi haji serta umrah semua. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum fiha salam alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal ya karim bi barakati sil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu اللهم بحق الفاتحة وشفاء الفاتحة ودواء الفاتحة وتعظيم الفاتحة يا فرج الهم يا كشف الغم يا من يغفر ويرحم ويدفع البلاء يا الله ويدفع البلاء يا رحمن ويدفع البلاء يا رحيم. دعوهم فيها سلام وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل يا كريم. عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, dengan ditutupnya doa tadi maka berakhir pula kebersamaan kita pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih pada seluruh panitia yang telah mempersiapkan acara pada malam hari ini dengan baik. Kami ucapkan terima kasih kepada guru-guru kami yang sudah hadir pada kesempatan kali ini, pada penceramah kita dan juga para sesepuh kita yang sudah hadir pada kesempatan malam hari ini. Dan bil khusus kami ucapkan terima kasih kepada seluruh warga
lingkungan Musallah Al-Hikmah RT 00502 yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada kesempatan malam hari ini. Kami yang bertugas mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan khilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad.